Mengejutkan publik, belum selesai satu masalah kini timbul lagi masalah lain. Panji Gumilang tak berkutik saat dilaporkan lagi dengan kasus yang sangat mengejutkan ini. Seperti yang kita tahu banyak sekali kejanggalan yang dilakukan oleh Panji Gumilang, selain ajaran yang diajarkannya di Ponpes Al Zaitun yang diduga sesat, masih banyak lagi kasus-kasus yang kini bermunculan. Lantas bagaimanakah nasib Panji Gumilang saat ini? Mungkin sebagian dari kalian yang mengikuti berita Panji Gumilang dari awal hingga saat ini, mempertanyakan kemanakah istri Panji Gumilang, kenapa jarang sekali disorot kamera atau bicara sepatah dua patah kata soal ponpes milik suaminya tersebut. Berikut kita akan bahas kasus terbaru soal Panji Gumilang. Tapi sebelum kita terjun ke dasar inti beritanya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya dan bahagia di dunia dan akhirat amin. Panji Gumilang kembali dilaporkan ke polisi, kini soal zakat yang bermasalah. Pengelolaan zakat dan infak di Al Zaitun dituding termasuk illegal fundraising. Pimpinan Mahat Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang, dilaporkan ke Polres Indramayu terkait dugaan tindak pidana terkait pengelolaan zakat, infak dan sodaqoh. Laporan tersebut disampaikan oleh Forum Indramayu menggugat FIM ke Satreskrim Polres Indramayu, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Koordinator FIM, Ahmad Said Muhlisin menjelaskan, Panji Gumilang diduga melanggar 3 pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pendistribusian, zakat dan infak. Kita melakukan pengaduan terkait pelanggaran dugaan yang dilakukan oleh salah satu petinggi Al Zaitun, Bapak Panji Gumilang, terkait pelanggaran pasal 37, 38 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ujar Said. Said mengatakan, pelanggaran pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak sudah lama terjadi di Ponpes Al Zaitun. Namun, dia mengakui pelaporan baru dilakukan sekarang. Kita mengatur tempo biar ada irama, agar tetap terjaga isunya, tidak hanya sebatas penistaan agama. Kita tidak fokus soal itu. Kita akan berfokus pada tindakan-tindakan hukum pidana di negara Republik Indonesia ini, jelasnya. Muhlisin mengungkapkan, pengelolaan zakat dan infak di Al Zaitun termasuk illegal fundraising. Zakat dan infak itu sudah ada pengurusannya, kewenangannya, yaitu Basnas. Kalau selain dari pihak Basnas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Basnas, itu illegal fundraising, katanya. Muhlisin menyebutkan, pengumpulan infak tersebut dari umat. Tidak hanya dari Indramayu, namun juga sejumlah daerah di Indonesia. Untuk penyalurannya mungkin di sekitar Al Zaitun, tapi bukan ke warga Indramayu, jelasnya. Hal senada diungkapkan Koordinator Umum FIM, Carkaya. Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 sudah diatur bahwa baik lembaga maupun perorangan dibatasi oleh negara. Jadi mengelola itu harus ada aturan pijakan hukumnya sebagaimana negara membatasi. Maka uang-uang yang dinyatakan oleh Pak Mahfud MD, yang ada dalam rekening-rekening, itu patut diduga salah satu asalnya dari infak dan sodaqoh kelompok-kelompok mereka, yang diduga NII, ucap Carkaya. Carkaya menambahkan, jika mengumpulkan dana tanpa sesuai undang-undang, berarti sudah pidana. Apalagi menyalurkan kemudian dibelikan properti pribadi. Tanah-tanah yang beratas nama Panji Gumilang dan keluarganya itu patut diduga melanggar pasal 37, 38 Junto 40, 41. Makanya kita mengadukan, mendorong polisi agar kemudian membuka ini. Bukan bukti baru sebenarnya, sudah dipotret oleh penegak hukum, hanya kita memberikan indikasi kemudian untuk didalami.
Bagaimana buktinya? Ya nanti diproses penyelidikan dan penyidikan, ujar Carkaya.